Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan ini kita akan membahas beberapa soal yang pernah atau telah keluar di tes seleksi masuk UI atau disingkat SIMAK UI. Nah, untuk soal-soal kali ini merupakan soal persiapan ya untuk SIMAK tahun 2022. Oke, di sini soalnya ada beberapa tentang persamaan kuadrat. Oke, jadi pada bagian pertama ini kita akan membahas mengenai materi tentang persamaan kuadrat. Oke. Nah, soal nomor 1. Diketahui X1 dan X2 dengan X1 itu kurang dari X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat dari ini ya. Nah, diketahui di sini X1 tambah X2 itu sama dengan 3. Dan X1 kali X2 sama dengan 2. Maka persamaan kuadrat baru yang jumlah akarnya ini dan hasil kali akarnya ini adalah. Oke, dari soal ini kita bisa mengetahui ya. Jadi bentuk persamaan kuadrat itu sebenarnya adalah yang ini ya, X kuadrat dikurang, nah ini jumlah akarnya di sini, jumlah akar. Jadi di sini jumlah akar X, nah, kemudian ditambah dengan hasil kali akar. Perkalian akar di sini ya, hasil kali akar. Oke, hasil kali akar. Ini sama dengan 0. Oke, dari soal ini kita bisa peroleh bahwa persamaan kuadrat X kuadrat dikurang, nah di sini ada X1 tambah X2, ini merupakan jumlah akar ya. Jadi ini boleh kita ganti dengan 3. Nah, di sini berarti 3X ditambah hasil kali akar. Nah, hasil kali akar ini adalah 2. Nah, ini sama dengan, jadi ini nilainya sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa nilai A-nya itu sama dengan 1, kemudian B-nya itu minus 3, dan C-nya sama dengan 2. Oke. Jadi dari sini kita peroleh ini. Kemudian dari sini pula kita peroleh bahwa X1 dan X2 itu berapa ya. Jadi dari sini ini bisa kita faktorkan. Nah, ini kita bisa faktorkan menjadi, nah di sini hasil kalinya 2 dijumlah minus 3. Berarti minus 1 dan minus 2 ya. Oke. Kalau begitu di sini X-nya adalah 1 dan X-nya di sini adalah 2. Nah, di sini ada syarat X1 kurang dari X2. Berarti ini adalah X1 dan ini 2 ini adalah X2. Nah, persamaan kuadrat baru yang ingin kita bentuk adalah, berarti kita ikut yang ini saja ya. Berarti X kuadrat dikurang jumlah akarnya. Ini jumlah akarnya ini. X1 dan X2 nilainya sudah kita peroleh. Jadi tinggal kita substitusi. Jadi di sini kita peroleh min X1 berarti min 1 pangkat 2. Nah, itu kan jadinya positif ya. Positif 1. Oke, ditambah 2 pangkat min 1. Nah, 2 pangkat min 1 itu kan sama dengan 1/2 ya. Jadi 2 pangkat min 1. Nah, ini sama saja dengan 1/2. Oke, jadi di sini ditambah 1/2 X, kemudian ditambah dengan hasil kalinya ini. Nah, berarti kan nilainya sama saja yang tadi ya. Berarti di sini tadi itu min 1 pangkat 2. Nah, itu min 1 pangkat 2 berarti 1 dikali 2 pangkat min 1. Nah, ini 1/2 ya. Oke. Sama dengan 0. Nah, ini kita peroleh jadinya X kuadrat dikurang 1 ditambah 1/2 itu 3/2X
ditambah 1/2 sama dengan 0. Nah, ini kita kali 2 semua. Oke, kita kalikan 2. Jadi kita peroleh 2x kuadrat dikurang 3x ditambah, ini kali 2, 2-nya coret ya, jadi sisa 1 sama dengan 0. Jadi jawaban untuk soal nomor 1 ini adalah 2x kuadrat dikurang 3x ditambah 1 sama dengan 0. Oke, jadi jawaban yang benar adalah bravo. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 2. Nah, di sini diketahui fx sama dengan 2x tambah 2. Kemudian fx kuadrat ditambah fx kurang 2 itu sama dengan 0. Akar-akarnya adalah x1 dan x2. Dengan ketentuan x1-nya itu harus kurang dari x2. Oke, dari sini fx-nya sudah ada. Jadi tinggal kita substitusi ke sini ya. Berarti kita peroleh 2x tambah 2 pangkat 2. Karena di sini pangkat 2 ya. Ditambah 2x tambah 2. Nah, dikurang 2 sama dengan 0. Nah, ini kita tinggal uraikan saja 2x kuadrat. Oke, jadi itu adalah 4x kuadrat. Ditambah, jadi ini kalian ingat kembali, A ditambah B kuadrat, ini sama saja dengan A kuadrat ditambah, nah ini kita kali, 2 kali A kali B. 2AB tambah B kuadrat. Oke, ini ya. Jadi di sini ditambah 2 dikali 2x, 4x dikali 2, 8x. Kemudian 2 pangkat 2, 4. Ditambah 2x, nah ini 0 ya, 2 kurang 2, 0. Oke, jadi ini boleh kita coret. Nah, dari sini kita peroleh 4x kuadrat tambah 10x tambah 4 sama dengan 0. Ini masih bisa disederhanakan, masing-masing dibagi 2. Jadinya 2x kuadrat ditambah 5x ditambah 2 sama dengan 0. Oke, kita tinggal faktorkan saja. 2x x sama dengan 0. Nah, ini perkalian yang hasilnya 2, itu 1 kali 2 ya. Karena di sini 5, berarti kita letakkan di sini positif 2-nya. Supaya nanti kita peroleh 5 ini ya. 2 kali 2 kan 4. Ditambah 1. Oke. Jadi di sini x-nya adalah ini plus minus 1 bagi 2. Kemudian di sini x-nya sama dengan minus 2. Nah, tadi ada ketentuan x1-nya itu harus kurang dari x2. Berarti x1-nya adalah minus 2 dan x2-nya adalah minus 1/2. Oke. Nah, kita minta di sini persamaan kuadrat baru. Oke, PKB, persamaan kuadrat baru. Jadi PKB-nya adalah x kuadrat dikurang, nah dikurang jumlah akarnya. Berarti ini kita jumlah saja yang ini. Oke. Jadi di sini x1 tambah 3 tambah x2 kurang 1 x ditambah, nah ini hasil kali akarnya. Berarti kita kalikan x1 tambah 3 dikali x2 kurang 1 sama dengan 0. Nah, karena nilai X1 dan X2 sudah kita peroleh, ini tinggal kita substitusi. Jadi X kuadrat kurang. Nah, berapa ini X1-nya? Minus 2. Minus 2 ditambah 3. 1. X2-nya min 1/2 kurang 1. Minus 3/2. X. Ditambah, nah ini tadi hasilnya adalah 1 ya. Oke, jadi 1 dikali ini tadi x2-nya min 1/2 dikurang 1 berarti minus 3/2 sama dengan 0. Oke, kita sederhanakan lagi bentuknya menjadi x kuadrat dikurang. Nah, ini 1 dikurang 3/2, ini kan 2 kali 1 2 kurang 3 minus 1/2. Nah, ini min langsung kita kali minus ya. Jadi positif 1/2x. Nah, di sini minus 3/2 sama dengan. Nah, agar penyebutnya ini hilang, kita kalikan 2 semua. Oke, jadi kita peroleh nanti di sini, kita kali 2 ya. Jadinya kita peroleh
2x kuadrat ditambah x dikurang 3 sama dengan 0. Jadi PKB yang diinginkan adalah bagian A. Oke, 2x kuadrat tambah x kurang 3. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 3. Nah, di sini agak soalnya ya, ringkas. Jika persamaan kuadrat x kuadrat kurang px tambah q sama dengan 0 memiliki akar yang berkebalikan. Nah, ada di sini clue-nya berkebalikan. Nah, kita misalkan ini akar-akarnya adalah x1 dan x2. Jadi karena berkebalikan berarti kita peroleh x1 itu sama dengan 1/x2. Nah, dari sini bisa diperoleh x1 kali x2 itu sama dengan 1. Nah, kalian masih ingat ya, kalau perkalian akar itu kan sama dengan, jadi x1 kali x2 itu C/A ya. Oke. Nah, di sini kemudian x1 tambah x2 itu min B/A. Nah, C-nya di sini Q. A-nya 1. Berarti Q per 1 itu sama dengan 1. Nah, ini kita peroleh. Jadi nilai Q-nya sama dengan 1. Kemudian di sini x1 tambah x2. X1 tambah x2 itu adalah min B min P. Karena B-nya adalah min P. Oke, per 1. Nah, berarti ini minus jadi plus ya. Nah, karena tadi berkebalikan, x1-nya boleh kakak ganti menjadi 1/x2 ya. Jadi di sini 1/x2 tambah x2 sama dengan P. Oke, kita peroleh ini nilainya P. Nah, di sini ditanya nilai maksimum dari P kurang Q. Nah, nilai P-nya sudah ada, Q-nya sudah ada. P dikurang Q. Jadi 1/x2 ditambah x2 kurang 1. Nah, ini yang ditanya. Nah, ini agar ini maksimum, jadi maksimum dari P kurang Q itu terjadi kalau ini turunan pertamanya sama dengan 0 ya. Jadi ini boleh kita turunkan jadi x2 min 1 tambah x2 kurang 1. Nah, ini kita turunkan saja. Ini kan turunannya min x kuadrat min x2 min pangkat min 2 karena turunan dikurang 1 ya pangkatnya. X2 itu turunannya 1. Nah, ini kan sama dengan 0. Nah, dari sini bisa kita simpulkan x2 pangkat min 2 ya, itu sama dengan 1. Atau 1/x2 kuadrat sama dengan 1. Jadi x2-nya ini plus minus 1. Nah, di sini ada disebutkan akarnya itu bilangan negatif. Berarti x2-nya ini haruslah negatif 1 ya. X2 negatif 1. Nah, ini juga bisa kita telusuri dengan menggunakan turunan kedua. Kalau turunan keduanya kurang dari 0, berarti itu nilai maksimumnya ya. Nah, oke, di sini x2-nya sudah ada sama dengan min 1. Nah, ini tinggal kita substitusi ke sini. Nah, jadi ini nilai maksimumnya. Ini 1/min 1 tambah min 1 dikurang 1. Nah, ini 1/min 1 min 1 tambah min 1 kurang 1. Nah, ini minus 3. Oke, jadi nilai maksimum P kurang Q itu adalah minus 3. Jadi jawabannya adalah E. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Soal nomor 4. Nah, di sini diberikan dua persamaan kuadrat ya. Jika akar dari ini itu adalah 1/3 dari akar yang ini. Oke, misalkan saja ini akarnya adalah x1 dan x2. Kemudian yang ini, oke, ini akarnya adalah y1 dan y2 ya. Oke, nah kita memiliki hubungan.
Oke, hubungannya ini ada ya. X1 itu adalah sepertiga dari Y1. Atau 3X1 sama dengan Y1. Kemudian X2 itu sepertiganya juga dari Y2. Nah, diperoleh, ini tinggal kali silang saja ya. 3X2 sama dengan Y2. Oke, nah di sini kita peroleh bentuk ini kan menggunakan sifat penjumlahan dan perkalian akar ya. Jadi X1 atau ini dulu, Y1 tambah Y2 itu kan sama dengan min C. Min C ya. Karena min B per A. Nilai B-nya adalah C. Jadi min C per 1. Nah, berarti minus C. Oke. Kemudian di sini tadi perkaliannya Y1 kali Y2 itu kan nilai C per A. Nilai C-nya adalah A, nilai A-nya di sini 1. Di A per 1 A sendiri. Nah, dari sini bisa kita gunakan yang kedua ini. Berarti X1 tambah X2. Nah, itu X1 tambah X2 kan itu sama dengan ini ya, min A. Min A. Oke, X1 itu nilainya adalah, ini ada X1 itu, ini ya, X1, Y1-nya itu 3X1. Nah, ini berarti ini boleh kita ganti yang ini ya. So, kita tulis dulu di sini, X1 kali X2 itu B. Y1 tambah Y2 itu kan boleh kita ganti dengan ini ya, karena Y1-nya itu bernilai 3X1. Jadi ini sama saja dengan 3X1 tambah 3X2 sama dengan min C. Berarti di sini 3 kali X1 tambah X2 sama dengan min C. Nah, nilai ini adalah min A. Berarti 3 kali min A sama dengan min C. Atau dengan kata lain, nilai C-nya 3A itu sama dengan C. Oke. Nah, kemudian Y1 kali Y2. Y1 kali Y2 berarti kan Y1-nya itu 3X1. Oke. 3X1 kali 3X2 itu sama dengan A. Oke. Nah, berarti di sini 9X1 X2 sama dengan A. Berarti X1 kali X2 tadi kita peroleh B. 9B itu sama dengan A. Oke, dari sini hubungan ini kita peroleh A tambah C, A tambah C per B. Nah, ini yang ditanyakan, tinggal kita ganti saja ya dalam bentuk B. Karena A-nya itu adalah 9B. Nah, ditambah C, C itu 3A. A-nya itu 9B. Berarti ini boleh kita ganti 3 dikali 9B sama dengan C. Atau dengan kata lain C-nya itu adalah 27B per B. Nah, ini boleh kita bagi B semua ya. Ini. Jadi 9 tambah 27 itu sama dengan 36. Jadi jawabannya adalah delta 36. Oke, soal berikutnya di sini kita peroleh soalnya diketahui bahwa C dan D adalah solusi dari ini. Kemudian B, A dan B solusi dari persamaan ini ya. Solusi berarti itu merupakan akarnya. Oke. Jadi akar dari persamaan ini. Nah, dari sini kita bisa peroleh C ditambah D itu adalah min A. Kemudian C dikali D, karena C dan D adalah solusinya ya, berarti akar-akarnya ini sama dengan B. Kemudian persamaan kodrat yang kedua, kita peroleh di sini A tambah B itu sama dengan min C. Kemudian A dikali B itu sama dengan D. Oke. Nah, dari sini bisa kita simpulkan ini sama ya. Nah, dari sini kan C tambah D sama dengan min A. Ini kalau kita tukarkan ini, jadi dari sini kita peroleh bahwa A tambah C itu ternyata minus D. Oke, dari sini juga
Ini A tambah C itu sama dengan B. Nah, kesimpulannya ini minus B ya. Oke. Jadi minus B, ini kesimpulannya minus D sama dengan minus B. Atau D sama dengan B. Oke, itu ya nilainya. Kemudian dari sini perkaliannya C kali D sama dengan B. Nah, D itu adalah A kali B. Jadi C dikali A kali B sama dengan B. Oke. Nah, di sini mana tadi itu ya? Yang ini. Nih, C kali D sama dengan B. Kemudian D-nya kita ganti dengan O, A kali B. Ya, ini D-nya. Nah, di sini B-nya boleh kita coret ya. Nah, jadi sini sisa 1. Oke. Jadi C dikali A itu nilainya adalah 1. Oke, ini C kali D sama dengan B. Ini A kali B sama dengan D ya. Oke. Tadi juga kita peroleh ini. Dari sini. Sudah dari sini bisa kita peroleh ya tadi ini. Karena ini tadi D sama dengan B. Ini boleh kita coret ini. Oke. Jadi ini C-nya sama dengan 1. Oke, nah dari sini 1 dikali A sama dengan 1. Berarti A-nya sama dengan 1. Nah, nilai A1, C1. Nah, kita cari nilai B dan D. Nah, di sini tadi min D itu A tambah C. Karena A-nya 1 dan C-nya 1, berarti kita peroleh min D itu sama dengan 2. Atau dengan kata lain D-nya adalah min 2. Nah, ingat B-nya sama dengan D. Berarti B-nya juga harus min 2. Yang ditanyakan adalah berapa nilai dari A tambah B tambah C tambah D. Ini tinggal substitusi ya. 1 dikurang 2 tambah 1 kurang 2. Nah, ini berarti yang tersisa adalah minus 2. Oke, jadi jawabannya adalah alfa. Oke, untuk pertemuan bagian 1 ini selesai 5 soal kita bahas untuk pertemuan bagian 1 ini. Nah, jika ada pertanyaan nanti bisa dituliskan ya pertanyaannya. Oke, sekian untuk pertemuan ini. Semoga bermanfaat.